Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan mengenai pembentukan gambar pada MRI. Next, Pak Robert. Halo. Iya, lanjut. Ya, kami perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Mas Alex Gunawan, ada Mbak Ana Rufaidah, ada Mbak Asvini, ada Mas Vida, ada Mbak Nawang, Mas Puput Tejo, Pak Ratno Hadianto, Pak Robert, Mbak Sela, Mbak Susi, dan saya sendiri, Syara Prilia. Izin mempresentasikan, kemudian presentasi akan dibawakan oleh Mas Puput Tejo dan Mas Vida. Untuk Mas Puput, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mencoba untuk mempresentasikan materi tentang pembentukan gambar MRI dari kelompok 4. Next, Pak Robert. Dasar MRI. Prinsip dari MRI yaitu MRI itu tidak menggunakan radiasi. Yang kedua, MRI menggunakan atom hidrogen sebagai sumber magnetisasi. Yang ketiga, menggunakan atom hidrogen tersebut karena dalam tubuh manusia jumlahnya melimpah dan memiliki momen magnet yang besar. Ya, Pak Robert. Ya. Jadi ketika sebuah benda ditempatkan pada medan magnet yang kuat, akan menyebabkan masing-masing intri dari atom hidrogen paralel dan antiparalel terhadap medan magnet utama atau BO. Ya, ini gambar paralel dan antiparalel dari atom hidrogen ketika berada di medan magnet utama atau BO. Jadi ketika medan magnet hidrogennya kuat, terlalu kuat, dia akan antiparalel terhadap BO, sedangkan yang lemah akan paralel terhadap BO. Ya. Next, Pak. Ya. Presisi. Presisi yaitu setiap inti hidrogen berputar pada porosnya. Pengaruh BO menghasilkan putaran tambahan momen magnetik hidrogen di sekitar BO, menyebabkan momen magnet berputar di sekitar BO. Arah yang mereka ambil disebut jalur presisi. Kecepatan di mana mereka melakukan presisi di sekitar BO disebut frekuensi presisi. Frekuensi presisi sering disebut frekuensi Larmor karena ditentukan oleh persamaan Larmor. Next. Ya, ini contoh, ini adalah gambar dari proses presisi. Ya, ya, next, Pak Robert. Resonans. Resonansi adalah peristiwa bergetarnya sebuah benda karena getaran benda lain. Resonansi pada MRI terjadi bila diberikan eksposi dengan frekuensi sama dengan Larmor frekuensi proton hidrogen. Dan gelombang yang berfrekuensi sama adalah gelombang radiofrekuensi. Maka inilah alasan mengapa pada MRI digunakan radiofrekuensi untuk melakukan resonansi pada perputaran proton atom hidrogen. Resonansi yang terjadi menyebabkan adanya pertambahan energi, di mana energi inilah
yang diperlukan untuk terbentuknya sinyal. Next. Bagaimana membentuk citra MRI? Ya. Jadi dalam pembentukan citra MRI ada beberapa faktor, yaitu yang pertama magnetic gradient, gradient magnetik, koordinat sistem, phase encoding gradient, frekuensi encoding gradient, K-space, Fourier transform, image on computer. Next. Gradient atau gradient magnet. Perubahan medan magnet utama dihasilkan oleh gulungan kawat di lubang magnet. Mengurangi atau menambah medan magnet utama. 3 gradien yang memungkinkan kita untuk mengkodekan data secara spasial di area yang disebut K-space. Gradient coil berfungsi menginduksi gradient magnetic field di sekitarnya, medan magnet utama di sekitarnya. Ya. Berikutnya, ini gambar dari bagian komponen atau komponen utama dari alat MRI. Di sini ada radio frekuensi coil, ada gradient coil, ada magnet utama, ada scanner, di tengahnya itu ada pasien, yang terletak ada pasien table-nya. Next, Pak Robert. Ini gambar alat scanner MRI, lapisan-lapisan di dalam alat MRI, yaitu yang paling luar yaitu outer cover, berikutnya lapisan cryostat, berikutnya magnetic shielding, magnet utama, coil magnet utama, SIM coil, gradient coil, RF transmit, inner cover, dan yang paling dalam receive coil. Gradient coil ada 3, dinamakan berdasarkan sumbu-sumbunya, yaitu gradient Z mengubah sumbu panjang magnet, gradient Y mengubah sumbu vertikal magnet, gradient X mengubah sumbu horizontal magnet. Isocenter magnetic yaitu titik pusat sumbu ketiga gradien dan lubang utama magnet. Next. Koordinat sistem. Ya, ini contoh ketiga gradien coil tersebut, yaitu di mana gradien Z berwarna hijau di gambar, gradien X berwarna merah, sedangkan untuk gradien Y di warna biru. Letak-letak. Ya. Next. Ini sama lokasi gradient coil. Ya. Di sini ada penambahan yaitu gambar biru, di situ ada transceiver. Ya, next Mas Robert. Ya. Oke. Ini untuk mempermudah kita ya. Jadi untuk 3 sumbu tersebut menggunakan 3 jari, yaitu dengan posisi seperti gambar. Jari jempol mewakili gradien Z, jari telunjuk mewakili gradien Z, sedangkan gradien X mewakili jari tengah. Ya, next. Oke. Ini ya fungsi dari gradien-gradien tersebut
sangat penting untuk pemilihan dalam slash acuan slash kita, di mana aksial merupakan di gradien Z, koronal gradien Y, sedangkan sagital di sumbu X. Ya, next. Okay. Slash thickness. Ini contoh ketebalan irisan yang digunakan tergantung dari pemilihan dari gradien kita dan juga bandwidth juga. Oke. Di mana slash thickness sama dengan bandwidth per gradien. Oke. Oke. Next, Pak Robert. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Vida. Monggo Mas Vida, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang selanjutnya akan saya lanjutkan di fase encoding. Fase encoding merupakan proses menemukan sinyal MR dengan mengubah fase putaran. Fase encoding dapat berupa gradien X, Y, atau Z tergantung pada pemeriksaan. Fase encoding dinyalakan setelah pulsa tereksitasi dan diterapkan di arah sumbu Y untuk menyandikan lokasi. Next. Yang selanjutnya ada frekuensi encoding, merupakan sinyal menurut frekuensinya. Frekuensi encoding didasarkan pada sumbu X, Y, atau Z tergantung pada ujian. Fase encoding juga merupakan acuan dari sumbu panjang tubuh, menciptakan perubahan frekuensi pada sinyal yang diterima, lalu menghasilkan baris atau kolom. Gradien ini diaktifkan selama pengumpulan sinyal yang juga disebut readout. Next. Ya, berikut merupakan gambaran dari fase encoding, di mana frekuensi adalah tingkat presesi, sedangkan fase adalah lokasi proton pada saat presesi. Next. Yang selanjutnya masuk ke K-space. Setiap kombinasi frekuensi dan fase mendefinisikan lokasi dalam sebuah irisan. Data dikumpulkan oleh kumparan penerima RF, dan dari setiap posisi sinyal dikumpulkan, mereka disimpan sebagai titik data di komputer yang disebut sebagai K-space. Next. Ya, berikut ini merupakan tampilan dari K-space. Pemetaan dari K-space memiliki empat cara yang berbeda. Yang paling umum merupakan kartesian, kemudian ada spiral, merupakan kontras pencitraan MRA, dan radial, kontras MRA terbatas, dan juga ada zigzag, merupakan pencitraan dari ekoplanar. Next. Ya, ini merupakan gambaran dari penerapan K-space. Gambar yang paling atas sendiri menunjukkan keseluruhan K-space dengan citra terlihat bagus.
Kemudian bagian gambar yang tengah merupakan bagian tengah caspase yang merupakan berfokus pada kontras. Dan yang terakhir merupakan tepi dari caspase yang berkontribusi pada resolusi dan juga detail. Next. Kemudian masuk pada matriks, voxel, dan juga pixel. Matriks ditentukan oleh jumlah langkah pengkodean frekuensi dan fase di setiap arah. Kemudian voxel merupakan volume jaringan yang ditentukan oleh ketebalan irisan yang dipresentasikan dalam gambaran 3 dimensi. Kemudian pixel merupakan permukaan dari voxel dan menampilkan gambaran 2 dimensi. Next. Ya, ini merupakan gambaran singkat dari proses pembentukan citra. Yang pertama ada pasien memulai pemeriksaan di MRI, kemudian pesawat MRI menginterpretasikan dengan mengolah selection atau gradient. Kemudian data-data yang diterima oleh alat akan disimpan di sebuah ruang yang disebut caspase. Kemudian dari caspase akan melaju ke proses algoritma yang disebut dengan Fourier transform. Kemudian komputer akan menghasilkan gambaran dari 2 dimensi atau gambaran akhir dari citra. Next. Ya, ini merupakan pengertian dari transformasi Fourier, fast Fourier transform, proses matematis untuk menghasilkan gambar dari titik yang diperoleh. Kemudian mengubah caspase menjadi pixel. Setiap pixel dialokasikan warna pada skala abu-abu yang sesuai dengan frekuensi. Setiap titik data berisi informasi dari seluruh irisan. Next. Ya, sekian, terima kasih presentasi dari saya dan Mas Puput. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Puput dan Mas Fida. Sekian presentasi dari kami, kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.